kuning hijau biru. Mbah, untuk mengetahui khodam kita itu mati bagaimana ya Mbah? Gampang, kita afirmasi dia nggak jalan, kita rasakan tuahnya nggak jalan, berarti sedang ada masalah di khodam itu. Gitu, caranya gitu Mas. Kalau kita belum bisa berkomunikasi atau melihat dia, caranya dengan dites tuah. Kalau tuahnya nggak jalan, berarti sedang ada masalah dengan khodam itu. Gitu. Haura ya, terawang aku dong. Kalau mau diterawang silakan hubungi Mbak Wira lewat WA ya, WhatsApp. Berbayar, tidak gratis ya. Nomornya ada di bio. Mbah, terawang gitu aja bayar. Ya memang seperti itulah aturannya ya. Saya kok heran ya, terawang gitu aja kok bayar. Jangan pelit-pelit dong Mbah. Ya, Mbak Wira terawangan, buka jasa terawangan berbayar aja yang ngantri banyak sekali ya. Jadi memang terawangannya tidak gratis ya. Oke, bagi anggota Padepokan yang sudah bergabung ya, Mbak Wira punya sesuatu yang baru ya. Ke depan untuk seluruh khodam buto ya, vesselnya akan seperti ini, bentuknya cincin ya. Bagi Anda yang berminat, khusus untuk anggota Padepokan, mohon maaf ya, khusus untuk anggota Padepokan. Bagi yang bukan anggota Padepokan, mohon maaf nggak bisa ya. Ini khusus untuk anggota Padepokan. Khusus untuk anggota Padepokan ini nantinya ya, seluruh khodam buto itu akan ada di cincin seperti ini. Ini motifnya buto. Mungkin agak kurang jelas ya, nanti akan difotokan oleh Mbak Vira ya. Jadi ke depan khusus untuk buto semua vesselnya adalah cincin seperti ini. Apa ini Mbah, emas mini kuat nggak ya nampung energi khodam-khodam kuat? Kuat ya, karena emas ya, emas itu logam mulia, kuat. Kalau ini perak ya, bahannya silver. Silver itu adalah suatu bahan yang bagus ya, bahkan untuk menampung energi demon sekalipun ya. Silver itu saking bagusnya bahan, bahkan dia bisa menampung demon sekaligus. Jadi jangan khawatir kalau emas ataupun perak itu mau menampung energi khodam sebesar apapun, aman, tidak ada masalah. Terus sifat energi perak itu netral ya, nggak netral gitu juga ya, tapi dia kapasitasnya memang bagus ya untuk menampung energi dari makhluk halus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk klien berikutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya yaitu klien nomor 7308 yang Mbak Wira ulangi. Klien nomor 7308. Di sini ada pertanyaan khusus untuk mengungkap khodam-khodam badan atau apa makhluk halus yang menempel di badan ya. Klien nomor 7308. Di sini pada waktu itu Mbak Wira ungkap ada 3 sosok ya yang mengikuti diri Anda. Untuk 2 sosok ya itu berwujud laki-laki berjubah hitam atau berbaju hitam, bajunya besar, apa ya, kalau orang Jawa bilang itu baju kombor gitu ya, klombor gitu, memang ya kayak jubah ya, dan dia bisa berubah wujud menjadi asap hitam. Kenapa kok begitu? Karena memang dia tidak suka untuk diterawang karena sifatnya yang hanya ikut sementara. Jadi sifatnya sendiri juga bukanlah khodam yang memberikan tuah positif ya kepada diri Anda, melainkan hanya sekedar ingin tahu ataupun ya dia tertarik dengan Anda karena ya ingin tahu, terus kemudian nempel, terus setelah mereka tahu mereka akan pergi gitu loh ya. Ini bukanlah sebuah khodam yang permanen untuk badan ya. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan, Mbah, dukun A mengatakan bahwa saya itu punya khodam badan macan jumlahnya 3, Mbah, si dukun B mengatakan saya punya khodam leluhur berwujud raja-raja ada 3 dan sebagainya, itu terlepas ya dari apa yang diomongkan oleh Mbak Wira, maka jangan tanyakan ke Mbak Wira. Jadi jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Semisal katanya dukun A saya punya khodam macan, bener nggak Mbak? Ya itu tanyakan ke dukun A. Kenapa kok dia mengatakan seperti itu? Tapi kalau menurut Mbak Wira tidak. Ya, jadi yang ada di badan Anda ini ya, itu bukanlah khodam-khodam yang sifatnya positif, melainkan hanya sekedar jin yang ingin tahu dengan Anda, kemudian dia mengikuti Anda. Nanti dalam suatu ketika mereka akan pergi lagi. Ya, mereka ikut kepada Anda karena suka, karena tertarik. Gitu ya. Tapi sifatnya tidak permanen. Mereka akan pergi lagi. Dan juga
karakter dari mereka bukanlah sosok-sosok yang memberikan tuah secara positif. Ya, mereka itu lebih cenderung ya keberadaan mereka itu tidak membawa dampak positif, malah ada juga yang memberi dampak yang negatif karena ini terus berganti. Itu adalah karakter Anda yang memang karena keinginan Anda yang kuat terhadap hal-hal yang bersifat supranatural, suka apabila dibilang punya khodam, bangga apabila dibilang punya khodam macan, begitu kan misalnya. Nah, maka akhirnya pikiran itulah yang menarik jin-jin liar ini untuk mendekat dan menempel ke Anda. Ya, jadi bukanlah suatu hal yang positif sebetulnya. Karena keberadaan jin seperti ini di badan seseorang itu malah banyak negatifnya. Apabila tidak negatif, katakan netral begitu, sudah syukur alhamdulillah, sudah bagus sekali. Ya, jadi jangan berharap banyak dampak positif kepada jin-jin yang menempel ke tubuh seseorang secara acak. Gitu ya, bisa dipahami. Kita kembali ke 3 sosok tadi, yang 2 yang jelas terlihat itu yang 2. Sosoknya hitam-hitam begitu ya. Mereka asalnya dari lingkungan Anda sendiri. Mereka ikut Anda karena memang penasaran, suka, kemudian ikut mengikuti diri Anda. Secara usia tidak bisa diungkap, secara level power juga tidak bisa diungkap. Kemudian secara tuah mereka tidak memberikan tuah. Ya. Malah ada dampak negatifnya. Ya, ini udah Mbak Wira sampaikan pada saat terawangan pada tanggal 19 Mei ya. Keberadaan mereka itu malah bukan memberikan tuah secara bagus atau secara positif ya, tapi mereka lebih banyak memberikan dampak negatif. Untuk yang 2 ini, dampak negatifnya itu membuat Anda gampang gelisah, gampang jibek. Kalau orang Jawa bilang itu gampang jibek, itu gampang apa? Gampang panik, gampang stres, sehingga akhirnya memicu mudah marah-marah ya. Ini negatif sesungguhnya, tapi nggak apa-apa, mereka sebentar aja kemudian pergi. Nah, kalau memang Anda ingin agar mereka itu cepat perginya dan tidak ketempelan lagi gitu kan, maka perbanyak ibadah jawabannya. Apapun agama dan kepercayaan diri, perbanyaklah ibadah. Itu akan membuat jin-jin negatif ataupun jin-jin liar itu ya menjauh dan tidak menempel ke diri Anda. Paham ya? Jadi sudah Mbak Wira sampaikan pada tanggal 19 bahwa keberadaan mereka tidak memberikan dampak yang bagus atau tidak memberikan tuah yang positif kepada diri Anda. Kalaupun ada orang yang bilang, oh Anda punya khodam pelindung, sosoknya 2, tinggi, besar, hitam. Jangan salah, hati-hati. Tidak semua praktisi itu bisa menjelaskan mana jin liar yang nempel, mana khodam. Dipikir kalaupun di belakang seseorang itu ada entitas yang mengikuti, ada jin yang mengikuti, maka dianggap itu adalah khodam pelindung. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu sifatnya memang hanya menempel begitu saja, tapi malah banyak memberikan dampak negatif dan bukan dampak positif. Sedangkan yang 2, ini tadi yang ada pada jelas memang dia memberikan dampak negatif. Tidak ada dampak positif sama sekali. Jelas ya? Nah sekarang dulu pernah Mbak Wira sampaikan ada 3 yang mengikuti diri Anda. Nampaknya yang 1 itu sudah pergi dan sekarang sudah berganti ya. Sosoknya semacam peri gitu ya, wanita tapi berukuran kecil ya, mungkin 2 jengkal ukurannya. Ini jin danau ya. Nah, jin yang berasal dari danau. Dia mengikuti Anda sama karena tertarik dengan aura yang Anda miliki, tertarik dengan tadi pola pikir atau mindset Anda yang gemar apabila Anda punya khodam pelindung, bangga apabila punya khodam pelindung, sehingga dia akhirnya tertarik, ini manusia apa sih? Kemudian dia ikut dengan Anda. Usianya muda sekitar 300-an tahun dengan level power sekitar 80. Kalau ini ada dampak positifnya, yaitu apa? Membuat Anda mudah disenangi oleh anak-anak ya. Nah ini juga sama, sifatnya tidak temporer karena dia hanya ikut begitu aja, tidak diikat perjanjian apapun, tidak disumpah apapun, tidak ditundukkan, tidak dibuat loyal dan apapun ya, sehingga nanti mungkin beberapa hari kemudian akan pergi lagi. Sebagaimana sebenarnya yang dulu Mbak Wira lihat bukan ini ya. Mbak Wira masih ingat ya apa kalau orang Jawa bilang itu apa, delamat-delamat gitu loh ya. Delamat-delamat itu masih Mbak Wira ingat dulu, kayaknya bukan ini yang Mbak Wira lihat. Jadi ini udah baru. Nah itulah pola pikir ya, kemampuan pola pikir manusia itu seperti itu. Kalau orang barat menyebutnya law of attraction atau hukum ketertarikan, di mana ketika kita memikirkan sesuatu ya itu yang akan datang menghampiri kita
Ketika kita mikir, aku gemar punya khodam, aku gemar punya jin pelindung, aku gemar punya khodam yang gagah, yang garang. Akhirnya jin yang ada di sekitar itu akan tertarik untuk mendekati Anda. Kayak gitu. Jelas ya? Jadi itu sebenarnya adalah karakter yang berbahaya, tapi ya silahkan. Ini Mbak Wira sifatnya kan edukasi, ya menyampaikan aja apa yang ingin Anda tanyakan. Ya, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Untuk penutup, Mbak Wira tegaskan kalau ada dukun lain yang mengatakan, oh Anda punya macan, Anda punya khodam Dewa Zeus, Anda punya khodam Raja-Raja, tolong jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan itu, ya. Karena yang jelas Mbak Wira tidak melihatnya ada di diri Anda. Paham ya? Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam. Itu dulu untuk live-nya ya. Akan Mbak Wira akhiri, akan sholat isya dulu gitu ya. Sampai jumpa di live yang akan datang. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.